Halo guys, welcome back to my YouTube channel Gemilang Mitra Bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian sahabat Gemilang Mitra Bangunan? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan review salah satu makam pendiri dari organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Bicara soal Nahdlatul Ulama, tidak bisa terlepas dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin yang ada di Situbondo. Siapakah beliau ini? Kita akan sedikit mengupas tentang kiprah beliau di organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama pada khususnya dan pada umumnya sebagai pahlawan nasional dari ujung timur Jawa Timur. Baik, kita akan kupas siapakah beliau ini. Kebetulan kita sudah berada di area pemakaman dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Beliau ini adalah putra pertama dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah. Kedua orang tuanya berasal dari Pamekasan, Madura. Beliau mempunyai adik bernama Abdurrahman. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dilahirkan di perkampungan Syib Ali dekat Masjidil Haram Mekah. Ketika kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin masih memiliki darah bangsawan dari kedua orang tuanya. Ayahnya Raden Ibrahim yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Syamsul Arifin adalah keturunan Sunan Ampel dari jalur sang ayah. Sedangkan dari pihak ibu masih memiliki garis keturunan dari Pangeran Ketandur, cucu Sunan Kudus. Pada usia 6 tahun, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dibawa orang tuanya pulang ke Pamekasan dan tinggal di Pondok Pesantren Kembang Kuning, Pamekasan, Madura. Sedangkan adiknya Abdurrahman yang masih berusia 4 tahun dititipkan kepada Nyai Salhah, saudara sepupu ibunya yang masih bermukim di Mekah. Setelah 5 tahun tinggal di Pamekasan, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin diajak ayahnya untuk pindah ke Asem Bagus Situbondo yang pada saat itu masih berupa hutan belantara yang terkenal angker dan dihuni oleh banyak binatang buas dan makhluk halus. Kiai As'ad diajak ayahnya pindah ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam di sana. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin wafat pada usia 93 tahun pada 4 Agustus 1990 di Situbondo, Jawa Timur. Jabatan terakhir beliau di PBNU adalah Dewan Penasihat atau Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jasa dan karya beliau sangat besar bagi Nahdlatul Ulama pada khususnya dan pada umumnya bagi negara Indonesia. Adapun salah satu jasa-jasa beliau adalah menjadi mediator berdirinya Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1924 Masehi, As'ad dipanggil oleh gurunya Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Beliau disuruh menyampaikan sebilah tongkat disertai pesan ayat Al-Quran Surat Toha ayat 17 sampai 23 kepada Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang. Setelah menerima tugas tersebut, As'ad kecil berangkat ke Jombang. Dalam perjalanannya sering diolok-olok di tengah perjalanan. "Saya dikatakan orang gila sebab masih muda kok membawa tongkat," kata beliau sambil mengenang. Setelah sampai di hadapan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai As'ad menyampaikan tongkat dan pesan dari Kiai Khalil Bangkalan berupa ayat Al-Quran tersebut. Seketika itu wajah dari Kiai Hasyim bercucuran air mata. "Saya berhasil mau membentuk Jamiah Ulama," ujar Kiai Hasyim dengan lirih. Setahun kemudian Kiai As'ad dipanggil kembali oleh Kiai Khalil Bangkalan untuk mengantarkan sebuah tasbih dengan cara mengalungkan ke lehernya dan bacaan "Ya Jabbar, Ya Qahhar" 3 kali kepada Kiai Hasyim di Jombang. Dalam perjalanan menuju ke Jombang, Kiai As'ad Syamsul Arifin tidak pernah melepas atau mengubah posisi tasbih tersebut. Beliau berpendapat
bahwa ketika yang mengalungkan itu seorang kiai, maka yang melepaskannya juga harus seorang kiai. Inilah sifat ketaatannya Ki As'ad terhadap gurunya. Sejak saat itu, Ki As'ad mondok ke Tebu Ireng. Kemudian Ki As'ad diminta pertolongan oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk menyampaikan sebuah undangan kepada beberapa ulama Madura. Undangan tersebut berisi rencana pembentukan organisasi para ulama dan benar pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Berkumpullah beberapa ulama terkemuka dari Jawa, Madura, Kalimantan yang berkumpul di Surabaya, dan terbentuklah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama yang biasa kita sebut dengan NU. Selain kiprah beliau sebagai perantara pendirinya organisasi Nahdlatul Ulama, beliau juga terkenal sebagai pemimpin pasukan, yaitu pasukan Hizbullah ataupun Sabilillah. Pada September dan awal Oktober 1945, Kiai As'ad memimpin pelucutan pasukan Jepang di Garhan, Jember, Jawa Timur. Tindakan ini dilakukan setelah pasukan Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada pasukan yang dipimpin oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Setelah senjatanya dilucuti, pasukan Jepang kemudian diberangkatkan dengan menumpang kereta api ke Surabaya. Baik, itulah sekelumit tentang kisah perjuangan dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Semoga kita bisa memetik hikmah, ajaran-ajaran beliau, perjuangan-perjuangan beliau bisa kita teruskan dan bisa kita lanjutkan sebagai santri generasi penerus beliau. Baik, sahabat Gemilang Mantra Bangunan, kita cukupi kupasan kita mengenai kisah perjuangan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin yang ada di situ Bondo. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.